Monggo, kita sambil tanya jawab saja. Monggo, Mbak Rifanda. Gak enak iki mau. Nanti Mbak Rifanda, ada enggak? Kenapa Mbak Rifanda kok sering disebut dan? Mbak Rifanda, yang ngefans banyak. Monggo, teman-teman ada yang tanyakan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz, Pak Dedi dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Sawang Sinawang ya, tertarik sekali karena ini relate dengan kehidupan sehari-hari kita semuanya. Tadi Ustadz menyampaikan tentang standar bahagia. Nah, kalau bicara standar bahagia itu menurut saya itu akan selalu diikuti oleh lifestyle ya, gaya hidup. Misalkan saya SMA dulu 500.000 itu sudah bahagia sekali. Sekarang setelah kerja 5 juta itu rasanya pling. Kayak apa sih nyelilit bahasanya ya. 2 kali UMR tuh ya. misalkan contoh sederhananya seperti itu. Nah karena apa, nama manusia itu semakin tinggi pendapatan, kurvanya utilitasnya pasti mengikuti. Sama aja itu sudah bagus. Kebanyakan kan meningkat. Nah untuk itu Ustadz, terkait dengan memang gaya hidup itu, terkadang saya sendiri berpikir saya ingin ngenol gitu. Kalau SMA 500 itu saya sudah bahagia, saya bisa jalan-jalan ke alun-alun aja itu sudah bahagia. Kenapa dengan hidup saya semakin circle saya itu banyak dan mungkin orang-orangnya juga berbeda, itu kenapa saya semakin merasa bahwasannya saya kok tidak bisa menikmati hal yang sereceh itu dulu gitu. Kadang itu saya, apakah itu memang mungkin kurang bersyukur, tapi caranya Ustadz bagaimana untuk bisa mengenolkan lagi bahwa hal seperti itu adalah bisa benar-benar kita nikmati seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Koyo emang sih ngomongin standar bagian dan Dedi deh. Baik. Monggo. Silakan. Baik. Standar bahagia kita yang sebelumnya 500 saja udah cukup, sekarang udah 2 kali 500, bahkan berapa kali tadi itu? 500 ke 5 juta itu berarti 10 kalinya itu ya. Kita pakai rumus sederhana saja ya. Salah satu di antaranya obat supaya hati kita jadi standarnya 0 lagi adalah yang jenengan sebut tadi. Kayaknya item masuknya, pintu masuknya, standarnya berubah yaitu circle. Berarti jenengan sudah tahu itu posisi, kemudian standar kita ditentukan oleh lingkungan sekitar kita. Teman duduk kita. Kamu adalah ketika kamu pencet tanda pesawat, dialah kamu yang sebenarnya. Makanya bagi beberapa orang memang benar cara kita paling gampang untuk kemudian menurunkan standar diri kita yaitu tengok ke bawah. Maka circle kita tambahi juga supaya seimbang ya orang-orang yang kemudian perlu kita tengok ke bawah. Beberapa waktu yang lalu kami pun juga mendapati hal yang sama. Standar bahagia kami sepertinya merasa ada di wilayah-wilayah yang agak berbeda. Bukan naik, tapi kita sudah sampai di standar kayaknya bosen dengan apa-apa yang kita dapatkan. Sampai kemudian tidak nikmat. Kita cari challenge, sesuatu yang nambah-nambah supaya semangat hidup kita tinggi. Tapi ternyata qadarullah belum ada seminggu Allah datangkan 2 orang yang kemudian membuat kami jadi sesak kayak leku ambekan nafas hidup ini. Sik luwe sesek yang dialami oleh teman-teman saya. Yang mereka untuk hidup bisa keluar rumah saja susahnya minta ampun. Karena apa? Ternyata dia sudah di cancel sama lingkungannya. Makanya betul, isok metu teko ngomah ndak dirasani wong itu kadang itu sudah menyenangkan bagi diri kita. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita mau menerima kita. Itu satu.
Kalau misalnya standar 5 juta belum bahagia, maka ya kita harus isi circle kita dengan orang-orang yang standar bahagianya 500 lagi. Nggak apa-apa, itu challenging Bu dosen, betul itu. Challenging. Untuk kemudian bersama mereka itu challenging banget. Awalnya mungkin kita akan ngerasa kayak, ini gimana cara memulainya ya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, ya seperti yang jenengan hadir di acara seperti hari ini masih banyak ini yang pejuang-pejuang seperempat UMR, bahkan ada beberapa di antara kita yang begitu. Tapi dengan duduk bareng bersama kami, insya Allah ya nanti, ayo cah curhat cah, tunjukkan. Setengah UMR ya, bote ra umum apa meneh 10 kali UMR. Wah itu kan harus kita munculkan, dan disinilah kemudian muncul bahwa perasaan kita nyaman bersama orang-orang yang ada di sana. Bahkan kalau perlu kita juga ikut membantu mereka, dan itu makin ada perasaan. Saya pernah dengar satu quote, yaitu bersahabatlah dengan kota amal gitu. Bersahabatlah dengan kencelengan. Karena itu cara paling ringkes untuk kemudian menundukkan perasaan kita. Duduklah sama rata dengan mereka, orang-orang yang kemudian ada di bawah kita. Yang pada akhirnya perasaan-perasaan itu nyambung. Gak tahu kenapa ya, duduk dengan orang yang kemudian sering kita tengok secara derajat kasta ininya, pangkat apanya lebih tinggi, itu bikin hidup kita kayak engap gitu. Sementara kalau kita duduk dengan orang-orang yang, alah gampangannya ya, lungguh karo cacili, dolanan guyonan bareng. Fitrahnya itu loh, vibes-nya itu loh kerasa. Kita jadi ikut seneng. Duduk sama orang-orang kecil, orang-orang kecil bukan bocah cilik, maksudnya orang-orang yang setelah ikut cilik ngono ya, maksudnya orang-orang yang kemudian susah dan segala macam, yang kurang, yang papa dan segala macam, maka sepertinya banyak loh yang kemudian kita sudah punya, dan itu juga salah satu wasilah. Mungkin itu dulu salah satu pintunya yang kemudian terbuka dan kemudian dimasuki lagi. Bisa dimasuki dengan hal buruk, standar hidup jadi tinggi, bisa juga dimasuki standar hidup jadi lebih nyaman, yang rendah tadi. Gitu ya, nambah teman, orang-orang yang baik, orang-orang yang mungkin ada di bawah kita. Semoga itu jadi menyeimbangkan, jadi pas di dalam hidup kita. Demikian Ustaz Dedi. Ya. Jadi perbaiki circle ya. Satu. Perbaiki circle. Kemudian yang kedua tadi? Cukup itu? Itu aja. Satu. Karena jadi itu ya lewat situ. Mbak Flora, mohon maaf Bu Flora. Bu Flora ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Bayu itu juga saya alami. Saya dulu sempat ketika dipindah di Bendungan, saya sempat bertanya-tanya kepada, dalam hati itu bertanya, apa ya maksud Allah ini? Saya rumahnya Pare, Kediri, dimutasi di Trenggalek, wes ning Trenggalek, ning Bendungan pula. Di Bendungan jadi babin pula, yang tugasnya itu di desa. Kemudian babin kan tugasnya kalau siang patroli Pak, patroli keliling desa. Kemudian sering banget kita kemudian lihat para buruh tani itu. Para buruh tani habis nyangkul capek, kemudian dia itu kumpul bareng-bareng di pinggir sawah, makan pakai sambal, teri, kemudian ada ikan asinnya, es tehnya seger banget pada waktu kendar-kendar, panasnya luar biasa, dan mereka bercanda di pinggir sawah itu sangat-sangat enjoy, seneng, bahagia. Habis patroli kemudian saya ke kantor, lihat beberapa teman-teman kami, termasuk ada atasan kami yang tentu gajinya berlipat-lipat dari buruh tani tadi. Pusing, mikir pekerjaan, mikir SPJ, mikir anak buah yang tidak bisa diatur, dan kemudian mikir juga bagaimana supaya promosi jabatannya terus meningkat, mikir keamanan wilayah Bendungan, dan kemudian mikir juga pekerjaan-pekerjaan dia yang bertumpuk-tumpuk. Terus kemudian saya jadi berpikir gini, ternyata bahagia itu sederhana, yang bikin rumit itu adalah standar kita yang terlalu tinggi. Kenapa kok terlalu tinggi? Itu tadi, karena kita mungkin circle-nya salah, atau kemudian terlalu banyak memandang orang yang ada di atas salah. Kita. Terlalu banyak orang memandang orang yang berada di atas kita, stratanya di atas kita. Mungkin
Seperti itu ya. Tadi itu yang disampaikan oleh Mas Bayu, saya agak lupa tadi. Dan kemudian yang paling penting juga itu supaya kita bisa sederhana. Standar bahagia itu sederhana. Jadi perlu diringkes lah. Perlu diringkes ekspektasi-ekspektasi, standar-standar yang tinggi-tinggi perlu diringkas. Terkadang bahagia itu bukan dengan cara menuruti keinginan. Kalau nuruti kehendak, nafsu dan keinginan tidak ada habisnya. Yang kemerungsung betul. Apalagi terus kehendak kita itu diatur dengan apa yang kita tonton, standar-standarnya orang lain. Ya, cukup kemudian kita mengenali apa sih yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kemudian kita maksimalkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua.